Yo, halo gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Apa kabar kalian semuanya ya? Semoga baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu. Wah, lama nih nggak ngevlog ya. Udah 3 mingguan nih gengs. Waduh. Ya karena kemarin saya juga kurang sehat sih. Kemudian saya baikan, bini yang sakit. Belum selesai bini sakitnya, si bayi yang sakit. Jadi wah, kepending terus kontennya gitu. Padahal idenya udah ada. Makanya sekarang kita gas. Oke. Jadi kemarin ceritanya tuh begini. Ada temen sama-sama motovlog pemula di Mataram sih ya. Dia tuh ngomong, kenapa sih kok kalau saya itu ngobrol di jalanan tuh nggak pede, rasanya tuh gagu, bingung, ngeblank kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk alasan tersebut sebenarnya motovlog ini juga memerlukan sebuah skill berbicara gitu teman-teman ya. Namanya itu public speaking. Nah, jadi untuk untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita itu, nah itu ada caranya juga sih sebenarnya. Sebelum itu, klik dulu tombol subscribe-nya, like, comment, serta share video ini. Nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap konten dari Haris WD ya. Walaupun saya lama uploadnya. Oke. Jadi public speaking teman-teman. Public speaking itu sebenarnya skill yang cukup penting ya untuk orang-orang di masa sekarang gitu teman-teman. Kenapa? Karena di masa sekarang ini kan dunia itu udah mulai digital gitu ya. Jadi banyak orang melakukan promosi, melakukan pekerjaan itu via video, yang mana membutuhkan kemampuan ya public speaking itu juga gitu. Nah, untuk kita motovlogger itu khususnya, kita juga memerlukan yang namanya public speaking. Walaupun audiens kita itu tidak langsung berada di hadapan kita, seperti orang-orang yang mengadakan seminar kayak gitu-gitu tuh, ya kan, mereka kan audiensnya langsung di depan mata gitu ya. Kalau kita kan enggak. Jadi caranya itu adalah, yang pertama kalian itu harus menguasai dulu materinya. Paling tidak dengan menguasai materi itu, kalian itu bisa meningkatkan rasa percaya diri gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita mau bicarakan, ketika kita maju ke depan atau ketika kita mulai berbicara, itu kita minim yang namanya hesitation. Apa itu hesitation? Dulu waktu saya kuliah saya pelajarin tuh ya, hesitation itu kayak itu namanya hesitation, kayak ketundaan gitulah kurang lebihnya, penundaan penyampaian ide gitu ya. Jadi ketika kita berbicara itu meminimalisir hal-hal seperti itu, hesitation tersebut, karena kita sudah menguasai bahannya ya kan. Nah, kemudian yang kedua, kita itu harus yakin dan percaya diri gitu. Kalau kita sudah menguasai materi tapi kita begitu sampai depan kita nggak yakin, merasa gugup apa gimana, itu pasti nanti materinya bisa buyar. Percuma kita sudah menguasai materinya tapi begitu di depan kita ngeblank karena kita merasa nggak bisa gitu ya. Jadi yakin aja pokoknya kita tuh bisa menyampaikan materi tersebut gitu. Yang ketiga, kita tuh harus yang namanya terbiasa teman-teman. Jadi kuncinya supaya terbiasa itu adalah ya berlatih teman-teman. Kalau kita tidak berlatih, ya kapan terbiasanya kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini teman-teman, kita sebagai motovlogger, ketika pertama kali mulai atau kedua, ketiga video awal-awal lah pokoknya ya, itu pasti deh yang namanya malu di jalan ya kan. Misalnya di lampu merah nih, kita berhenti kan. Ketika kita ngomong pasti suaranya jadi kecil kayak gitu ya kan. Atau justru nggak ngobrol, malah ya skip aja, nanti ketika sudah hijau baru ngomong lagi. Itu kan
berdasar dari kita tidak terbiasa, kita tidak pede gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya biasakan diri aja, biasa aja, cuek gitu ya, pede aja, karena orang-orang yang di lampu merah sekitar kita itu kebanyakan juga nggak paham gitu what we do gitu ya. Wih, ini berbahaya banget nih. Itu kurang paham juga yang kita lakukan atau apa gitu. Paling mereka mau nganggap kita tuh teleponan atau apa, apalagi teman-teman yang pakai full face dan helm dan visor kayak iridium yang gitu-gitu yang nggak kelihatan ya. Paling dianggapnya teleponan apa. Jadi cuek aja gitu, karena kalau kalian merasa diliatin, merasa diomongin, itu hanya feeling aja kok sebenarnya kayak gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak begitu peduli dengan apa yang kalian lakukan ya. Jadi fokus aja gitu, jangan terlalu diambil pusing demi apa ya, demi kelancaran speaking kalian di video kalian gitu. Nah kemudian lanjutannya lagi, kita tuh sebenarnya jangan terlalu apa ya, merasa-rasa gitu di jalan tuh. Ini orang pasti ngomongin kita, aduh dikira norak, dikira aneh. Janganlah. Yang penting kita itu jalani aja, biasakan diri aja. Kuncinya sih itu sebenarnya. Ketika orang sudah mulai terbiasa, maka ya udah gitu. Ketika dia harus berbicara, ya udah berbicara aja, fasih-fasih aja kayak gitu. Kuncinya adalah yang pertama tadi tuh biasakan diri ya. Kuasai materi dulu, habis itu biasakan diri, pede ya, jangan takut, terus berlatih, jangan malas. Sekarang gini deh, kalian sebagai motovlogger, saya tuh sempat dengar ya cerita saran nih dari seorang YouTuber gede di luar sih, tapi pokoknya ketika kalian bikin YouTube, bikinlah video sebanyak 100 video. Ketika kalian sudah mencapai 100 itu, nanti kalian bisa lihat perbedaannya dari video kalian yang pertama dan video kalian yang terakhir itu seperti apa kualitasnya. Dan saya yang baru 50-an videonya itu udah terasa gitu teman-teman. Kelihatan ternyata bedanya. Wow, ZX10. Jadi kelihatan bedanya gitu teman-teman. Kayak apa ya? Ketika saya pertama kali bikin video tuh kok kebanyakan ngeblank di jalan, nggak tahu mau bilang apa kayak gitu-gitu deh. Jadi sekarang begitu lihat video-video yang baru-baru ya, yang belakangan ini, saya tuh ngerasa video saya tuh udah lebih baik gitu ya. Sombong amat. Jadi ketika merah lagi. Jadi ketika video kemarin ke 50 gitu, saya ngelihat perbedaannya ternyata jauh ya gitu kualitas videonya. Mulai dari kualitas speakingnya, penyampaian materinya, terus dari editingnya, itu wah jauh banget gitu. Ternyata proses itu nggak bohong gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat youtuber yang subscribernya besar tapi masih kontennya ya yang gimana gitu, mungkin nih kita buka suuzon jadinya sih ya, mungkin dia ada beli subscriber. Tapi karena apa ya, proses itu nggak bisa dibohongin gitu teman-teman. Kelihatan loh hasilnya. Mana orang yang berproses, apalagi kita yang bertahun-tahun ya baru bisa dapet subscriber yang lumayan gitu. Itu kelihatan kan prosesnya di situ, nggak bisa dibohongin gitu teman-teman. Jadi kuncinya sabar. Kalau kalian orientasinya duit ya mohon maaf kalian akan patah hati. Tapi kalau kalian hanya passion, ya jalani aja pokoknya. Passion, hobi itu tidak ada batasannya ya. Beda kalau soal duit. Kalau kita sudah ngomongin duit ya pasti stres kalian kalau menjalani kayak gini nih. Jadi kayaknya itu aja sih yang saya sharing hari ini. Jadi lebih ke teknik sepele sebenarnya ya, tapi penting banget ya.
rasanya sepele tapi penting banget nih yang namanya public speaking ini. Itu benar-benar bermanfaat di kehidupan kalian ya. Tidak hanya ketika kalian ngonten, tapi juga ketika kalian di kerjaan, di sekolah, di kampus. Itu sangat-sangat amat bermanfaat beneran gitu. Oke, kalau gitu sampai segini dulu video kita pagi hari ini. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan konten dari Haris WD ya. Well, kalau gitu sampai ketemu di video-video lainnya. Haris WD di sini. See you in the next video. Bye bye.